I'm ready. Ih, saudara bukan, pacar bukan, ribet banget loh. Goblok. Minimal kita gadein deh. Kita kan butuh duit. Adi salah saya, Bang. Mas, saya minta maaf ya, Mas. Oke Pak, baik. Baik Pak, terima kasih. Di PHK gue, ayamnya dicariin. Halo semua penonton setia channel YouTube Ini Kas Movie. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya guys. Dan untuk saat ini, Kas Movie sepertinya cocok banget nih ditonton pada jam-jam ngabuburit sambil menunggu waktu berbuka puasa. Ayo, siapa di sini yang nggak pernah puasa? Kalau Mimin sih pastinya puasa ya, dan nggak pernah bolong nih. Percaya gak? Ya, film yang kali ini bakal kita sajikan bakalan membuat air mata kita jatuh di akhir filmnya. Jadi kalian wajib tonton videonya dari awal sampai akhir. Film ini berjudul My Annoying Brother yang tayang perdana pada 24 Oktober 2024 dan mendapatkan rating 7,5 versi IMDb. Film ini sendiri menceritakan tentang Kemal yang diperankan oleh Angga Yunanda, seorang mantan atlet judo nasional yang harus menerima kenyataan pahit setelah mengalami kecelakaan parah saat bertanding, yang menyebabkan dirinya kehilangan penglihatannya. Dalam keadaan terpuruk dan penuh kekecewaan, hidup Kemal semakin rumit dengan hadirnya Jay, saudara kandungnya yang baru saja dibebaskan dari penjara. Jay berniat merawat Kemal dengan harapan tindakannya dapat meringankan hukumannya. Namun, kehadiran Jay justru menambah kompleksitas dalam kehidupan Kemal yang sudah penuh tekanan. Kisah ini dipenuhi dengan ketegangan dan konflik antara kedua saudara yang membuat perjalanan mereka sangat emosional guys. Seiring berjalannya waktu, Kemal berusaha menerima keadaannya dan mulai membuka diri untuk memperbaiki hubungannya dengan Jay. Oke deh, tidak usah lama-lama lagi nih sebelum kita lanjut ke filmnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys channel YouTube Ini Kas Movie. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan nih dengan konten-konten selanjutnya. Oke, tidak usah lama-lama. Dan inilah film My Annoying Brother. Jangan tinggalin gue lagi. Scene awal film ini, kita diperlihatkan atlet judo bernama Kemal yang sedang tanding nih. Tiba-tiba di pertandingannya dia terdorong dan kepalanya terbentur ke lantai dengan sangat keras dan membuat penglihatannya langsung buram. Dan di sisi lain ada pria bernama Jay yang memiliki janji dengan seseorang yang sangat penting di sebuah klub. Mereka sepertinya melakukan transaksi gelap guys. Tapi tiba-tiba polisi datang dan membuat Jay langsung kabur, tapi dia tertangkap nih oleh polisi. Semenjak Kemal buta, dia selalu menutup gorden dan pintu rumahnya nih. Dan di lain sisi, ternyata Jay ini adalah kakaknya Kemal guys. Dan dia memohon kepada petugas penjara supaya dia segera dibebaskan karena dia harus menjaga adik satu-satunya yang saat ini sedang buta. Dan dia hanya sendirian di rumah. Mendengar penjelasan itu, beberapa hari kemudian Jay pun akhirnya bisa keluar nih dari penjara. Tapi sepertinya Jay hanya acting nih guys. Dia ingin diminta dikasihani supaya bisa keluar dari penjara. Jay pun langsung pulang nih, tapi gerbang rumahnya digembok. Dia berusaha masuk memanjat pagar dan masuk ke rumah itu karena pintunya dikunci nih. Jay melihat banyak foto keluarga mereka dan dia membuka seluruh jendela karena rumahnya terasa pengap. Saat membuka kamar Kemal, ternyata dia lagi tidur nih dan Jay berusaha membangunkannya. Kemal kesal nih dan menyuruh Jay untuk pergi, tapi Jay terus mengisingi Kemal. Hari itu Jay memasak nih dan rumahnya terlihat seperti berantakan banget guys karena Kemal memang tidak pernah cuci piring. Dan selain itu Jay juga mencari peralatan rumah yang mungkin masih berharga nih. Dan ternyata benar guys, Jay menjual barang-barang berharga di rumahnya itu untuk mendapatkan uang. Setelah Jay menjual barang-barang itu di pasar, dia mau membeli rokok di warung, tapi ada seorang pria yang mengambil rokoknya nih.
Setelah dilihat-lihat ternyata Jay kenal nih sama laki-laki itu. Dia bernama Fauzan. Mereka seperti sudah lama tidak bertemu dan sepertinya mereka ada masalah guys. Fauzan pun kabur dan Jay terus mengejarnya sampai akhirnya mereka kejar-kejaran nih di dalam pasar. Jay terus mengejarnya sampai akhirnya Fauzan tertangkap dan ternyata Fauzan yang cepuin Jay dulu ke polisi sampai akhirnya Jay masuk penjara guys. Jay meminta nomor bosnya supaya dia masih bisa bekerja lagi di sana. Tapi entah kenapa Jay tiba-tiba sakit dan Fauzan pun kabur nih. Di rumahnya Kemal hanya memakan mie mentah nih guys, karena untuk memasak pun dia kesusahan. Saat dia makan, tiba-tiba Jay datang dan Kemal sepertinya kesal gitu guys sama Jay dan menyuruh Jay untuk pergi karena katanya Jay cuma nyusahin. Jay hanya bisa melihat keadaan Kemal yang berjalan pun dia sering menabrak. Tak lama kemudian ada cewek cantik yang masuk nih. Dia bernama Amanda, yang dimana dia adalah teman Kemal yang selama ini membantu Kemal mengurus rumah seperti membuang sampah dan bersih-bersih. Amanda kaget karena tiba-tiba ada Jay di sana. Tiba-tiba gebak, Kemal pun pingsan dan mereka langsung membawa Kemal ke rumah sakit guys. Di perjalanan Jay menjelaskan kepada Amanda kalau dia adalah kakaknya, tapi Amanda seperti tidak memperpedulikan itu dan hanya keburu untuk sampai di rumah sakit karena takut Kemal kenapa-napa nih guys. Sesampai di rumah sakit ternyata dokter menjelaskan kalau Kemal itu kurang nutrisi nih. Jay sempat marah kepada Amanda karena Amanda juga atlet judo yang dimana judo lah yang menyebabkan Kemal buta. Saudaramu kan pacarmu kan ribet banget loh. Di malam hari saat Kemal tidur, Jay menyelinap masuk ke kamar Kemal untuk mencari sesuatu nih dan mengambil segepok uang sumbangan yang ada di lemari Kemal. Setelah berhasil, Jay juga menemukan keris yang ada di dinding rumahnya. Keesokan harinya Jay langsung membawa keris itu ke pasar untuk dijual dan ternyata keris itu diambil dengan harga yang sangat tinggi, yaitu 75 juta guys. Wow. Sepulang dari pasar, Jay langsung melihat motor nih, karena kebetulan dia juga tidak punya motor. Dan saat di warung, Jay menelpon bosnya nih dan ingin ikutan kalau ada barang baru. Tapi di sini Jay harus membayar 50 juta dulu guys. Saat Jay makan, ada petugas desa yang menghampiri Jay dan bilang kalau rumahnya mau dijual, maka akan ada yang mengambil harga tinggi karena daerah sana akan dibangun mall. Malam hari Jay pulang dengan membawakan Kemal makanan. Kemal makan dengan lahap karena itu adalah makanan kesukaannya guys. Ternyata Jay juga punya maksud lain nih, yaitu menyuruh Kemal untuk tanda tangan dengan alasan untuk memindah kuburan orang tuanya karena tempatnya akan digusur. Padahal itu adalah surat untuk menjual rumah. Tapi Kemal sepertinya tahu kalau dia dibohongi dan dia langsung membanting Jay karena dia kan atlet judo ya. Jay pusing banget nih dan dia pergi minum-minum di sebuah klub. Saat dia lagi kesal, tiba-tiba dia melihat cewek cantik di sana dan langsung membungkusnya. Aduh. Dengan keadaan mabuk, Jay langsung membawa pulang cewek itu guys. Tapi sesampainya di rumah, cewek itu ditakut-takuti nih oleh Kemal dan dia pun langsung kabur. Gak jadi deh cikiwir nih Jay. Di pagi hari Jay kesal nih kepada Kemal karena Kemal selalu mengganggunya dan seperti tidak ingin Jay bahagia. Kemal yang sudah sangat kesal sama kelakuan Jay ini, dia menelpon polisi dan melaporkan kalau kakaknya yang baru keluar dari kantor polisi ini justru meresahkan di rumahnya. Kemal merasa sebelum Jay datang hidupnya lancar-lancar saja, tapi setelah ada Jay, Kemal merasa Jay hanya menghabiskan barang di rumahnya. Saat Amanda main ke sana, Amanda menanyakan kepada Kemal kapan dia akan latihan judo lagi. Kemal tidak mau untuk latihan judo lagi karena dirinya tidak mungkin bisa. Dan dia kesal karena Amanda seperti memaksakan Kemal untuk latihan judo lagi guys. Kemal pun kesal dan langsung masuk ke kamarnya nih. Amanda meminta pertolongan Jay supaya Jay mau memujuk Kemal karena Amanda sayang banget sama bakat yang dimiliki Kemal guys. Jay juga pusing bagaimana caranya untuk membujuk adiknya dan menyuruh untuk Amanda pulang saja terlebih dahulu. Di pikirannya Jay hanya ingin menjual rumah ini karena mereka juga tidak punya pemasukan. Tapi Kemal tidak akan pernah mau menjual rumah ini karena rumah itu adalah kenangannya saat masih kecil. Minimal kita gadein deh. Kita kan butuh duit. Dan di sore hari, Kemal dan Jay kedatangan tamu nih dari lapas karena telepon Kemal kemarin. Dan seperti biasa di depan petugas lapas, Jay selalu bersikap sangat baik dan seperti ingin dikasihani gitu guys. Jay pinter acting banget ya guys. Dan saat polisi pulang, Jay akan mengambil mangga di halaman belakang rumahnya dan kembali bilang kalau dulu saat masih kecil ibunya selalu mengambilkan mangga untuk Kemal dan Jay.
Jay hanya bisa terdiam mendengar Kemal menceritakan masalahnya. Dan ternyata masa lalu mereka itu sangat bahagia guys, saat mereka masih hidup bersama. Saat Kemal tidur di kamarnya, Jay pun langsung mengganggunya dan bilang kalau Jay ingin mengajak Kemal keluar nih. Mereka pergi ke supermarket guys, tapi baru aja ditinggal sebentar. Ada bapak-bapak tua yang menabrak Kemal sampai terjatuh nih dan menyerobot antriannya. Jay pun kesal dan berusaha melawan bapak-bapak itu. Tapi bapak-bapak itu justru mendorong mereka sampai mereka terjatuh. Di sini jiwa akting Jay pun mulai lagi nih. Dan seolah dia adalah konten kreator yang membagikan kisahnya kalau dia sedang dibully oleh bapak-bapak kaya raya. Tapi tiba-tiba Kemal juga ikutan akting menangis nih guys. Dan membuat mereka akhirnya dibayar belanjaannya sama bapak-bapak itu. Aduh. Ini salah saya, Bang. Mas, saya minta maaf ya Mas. Sepulang dari supermarket, mereka pergi ke pantai nih untuk minum es degan dan menikmati sore di sana. Di sini Kemal menanyakan kenapa Jay dulu tiba-tiba pergi dari rumah dan meninggalkannya. Ternyata Jay dan Kemal bukanlah saudara kandung guys. Dulu Jay pergi karena ibu kandungnya meninggal karena sakit-sakitan dan ditinggalkan oleh bapaknya menikah lagi dengan ibunya Kemal. Makanya dia merasa tidak bisa hidup bahagia setelah ibunya meninggal. Padahal ibu kandung Kemal itu sangat sayang kepada Jay dan menganggap Jay anak kandungnya. Mereka pun bermain di pantai seperti dulu mereka masih kecil guys. Mereka suka bermain di pantai nih. Waduh, mereka mengulang masa lalu mereka nih guys. Sepulang dari jalan-jalan, tiba-tiba sudah ada Amanda nih di rumahnya. Di sini Amanda masih berusaha membujuk Kemal untuk mau latihan judo lagi karena ada audisi yang bisa diikuti oleh Kemal. Kemal pun tetap tidak mau dan mereka pun berantem guys. Jay akhirnya punya ide nih untuk makan malam bersama mereka dan dia pergi untuk membeli sop iga. Jay pun pergi ke warung untuk membeli sop iga. Tiba-tiba ada pengamen yang datang dan bernyanyi di warung itu. Tapi ternyata pengamen itu adalah Fauzan guys. Lagi-lagi Fauzan berusaha kabur nih dari Jay. Jay berhasil menangkap Fauzan. Tiba-tiba perutnya kesakitan dan dia mengajak Fauzan untuk ikut dengannya ke rumah. Sesampai di rumahnya, Fauzan kaget melihat Kemal yang buta dan dia juga diajak makan bareng di sana. Fauzan pun berkenalan dengan Kemal dan Amanda. Jay baik juga ya guys pada Fauzan. Padahal Fauzan pernah mengkhianatinya dulu. Jay bercerita kepada Amanda kalau dulu dia juga ikut latihan judo dan kembali ikut-ikutan. Tapi malah Kemal yang jago dan malah jadi atlet judo. Jay pergi ke rumah sakit nih untuk memeriksakan perutnya, tapi dia sepertinya kaget sama penyakitnya. Yang kata dokter pun bilang kalau sepertinya sudah susah untuk sembuh. Jay pun pulang, tapi dia berhenti di sebuah jembatan untuk menangis. Dan di pagi hari Kemal terbangun dan Kemal pun berusaha membuatkan sarapan nih untuk Jay. Tapi Kemal malah kena pisau dan membuat Jay panik nih guys. Jay pun langsung mengobati tangan Kemal yang luka dan mengajak untuk makan di luar saja, serta Jay ingin mengajak Kemal ke suatu tempat. Setiba di tempat itu, Jay membuka sepatunya, tapi ternyata itu adalah tempat latihan judo. Kemal benar-benar marah nih, karena dia tidak mau untuk latihan judo lagi. Tapi Jay diam-diam membawanya ke sana. Jay menentang Kemal dan mengajaknya untuk bertarung sambil membuktikan kalau walaupun Kemal tidak bisa melihat, dia masih memiliki bakat judo. Kemal teringat masa kecilnya nih, saat dulu Jay mengajak Kemal berlatih judo. Dari situlah Kemal pun memiliki semangat lagi dan berhasil mengalahkan Jay. Jay meminta Kemal untuk terus memiliki semangat berlatih dan tidak merasa tidak berguna. Dan keesokan harinya Jay bertemu dengan Amanda. Jay mengajak Amanda ke suatu tempat guys, dan ternyata ke tempat latihan judo. Amanda kaget karena Kemal sudah mau latihan judo lagi berkat bujukan Jay. Di sini Jay bilang kalau nanti Jay sudah gak ada, Amanda harus terus menjaga Kemal. Jay juga bilang kalau dia sedang sakit kanker pankreas stadium 4 yang membuat hidupnya sudah tidak lama lagi. Makanya dia ingin membuat Kemal semangat lagi sebelum dirinya meningsoi ini guys. Di rumahnya Jay selalu menyiapkan baju dan pakaian Kemal untuk berlatih. Jay juga memberikan tongkat kepada Kemal supaya dia bisa berjalan sendiri dan tidak nabrak nih. Di sini Jay sudah kelihatan pucat guys, tapi dia masih terus menyemangati Kemal. Kemal terus berusaha latihan sambil disemangati oleh Jay dan Amanda. Ternyata Kemal masih bisa guys, dan bakatnya juga masih ada selama ini. Kemal pun memiliki semangat untuk terus latihan. Sedangkan Jay merapikan rumah dan menyiapkan isi rumah untuk Kemal supaya dia lebih mudah jika nanti dia harus tinggal sendirian.
Jay juga sering menangis sendiri nih guys melihat video kebersamaannya dengan Kemal, karena dia tahu sebentar lagi dia tidak akan bisa hidup bersama Kemal lagi. Tiba-tiba di siang hari ada kurir makanan nih yang datang. Ternyata itu adalah Fauzan yang membawakan makanan untuk Jay. Fauzan pun makan nih, tapi Jay tidak makan karena katanya dia tidak suka sama makanan itu. Di sini Fauzan juga sedikit curhat kalau dia sudah taubat dan tidak melakukan transaksi gelap lagi. Makanya dia bekerja di jalan yang benar. Tapi baru saja dia cerita kalau dia tahu tiba-tiba Fauzan mendapatkan telepon nih dari bosnya kalau dia dipecat karena pesanannya malah dimakan sendiri, bukan diantarkan. Aduh, Fauzan. Oke Pak, baik. Baik Pak, terima kasih. Di PHK gue, ayamnya dicariin. Sehabis makan, Jay mengambil mangga di halaman belakangnya untuk makan bareng dengan Fauzan. Tapi Jay seperti tidak kuat guys dan pusing. Akhirnya Fauzan pun yang mengambilkan mangga itu untuk Jay. Jay pun malah pingsan guys. Beberapa saat kemudian Kemal menelpon Jay, dan Jay yang sudah lemas banget ini berusaha tegar saat ditelepon Kemal. Karena Jay juga tidak memberitahu pada Kemal kalau Jay sedang sakit parah nih. Di malam hari Jay bilang kalau dia ada pekerjaan baru di Kalimantan bersama dengan Fauzan. Makanya dia tidak bisa melihat Kemal audisi tanding nanti secara langsung, tapi dia akan lihat dari TV. Jay bilang kalau dia nanti punya uang lebih untuk Kemal, dia akan menjual rumah ini dan beli lagi di daerah perkotaan. Tapi Kemal bilang kalau dia tidak peduli mau tinggal di rumah seperti apa, yang penting Kemal tinggal bersama Jay. Itu pun membuat Jay makin sedih. Kemal membicarakan seperti itu guys. Setelah itu mereka karaokean bareng nih, karena katanya Kemal sudah hafal satu lagu kesukaan Jay, dan membuat Jay kaget nih dan bahagia. Jay pun menghabiskan waktu akhirnya bersama Kemal guys. Jay juga menahan tangis nih, seperti tidak siap harus berpisah dengan Kemal. Sampai akhirnya tiba-tiba di waktu Kemal tanding, Jay hanya bisa mengantar sampai depan halaman aja. Mereka pun pamitan dan berpelukan seperti Jay tahu kalau itu terakhir kalinya dia bisa bertemu dan melihat Kemal. Kemal merasa aneh karena kakaknya memeluknya berkali-kali seperti akan ditinggal lama nih. Sesampainya di tempat audisi, Kemal selalu menelpon Jay dan menanyakan kapan dia akan berangkat ke Kalimantan. Padahal di rumahnya Jay lagi muntah-muntah dan keadaannya semakin parah guys. Untungnya ada Fauzan yang mau menjaganya. Keadaan Jay akhirnya ngedrop dan dia harus dilarikan ke rumah sakit nih. Jay bilang kepada Fauzan kalau Fauzan tidak perlu cari pekerjaan lain karena dia mau memberikan pekerjaan untuk Fauzan, yaitu merawat dirinya dan menemani Kemal saat Jay sudah tidak ada. Saat Fauzan keluar kamar, sepertinya dia sedih juga guys sama keadaan Jay. Saat Kemal mau tanding, tiba-tiba dia seperti takut dan tidak percaya diri gitu guys. Kemal pun meminta kepada Amanda untuk tidak jadi tanding dan ingin mundur saja, karena Kemal tiba-tiba seperti merasa tidak siap. Kemal bilang dia tidak mau tanding sekarang dan dia masih bisa ikut pertandingan 4 tahun lagi. Dan Amanda bilang kalau Kemal memang masih bisa tanding 4 tahun lagi, tapi Jay sudah tidak ada waktu lagi nih. Di sini mau tidak mau Amanda pun menceritakan kepada Kemal soal Jay. Mendengar itu Jay langsung pergi dan bilang kalau dia ingin pulang saja dan bertemu dengan Jay. Amanda memaksa ke Kemal untuk harus tetap bertanding dan membuktikan kepada Jay kalau Kemal bisa membawa pulang emas. Kemal hanya bisa menangis guys, dan dia juga takut guys tidak sempat bertemu dengan Jay. Di situ masih ada waktu Kemal menelpon Jay dan bilang kalau dia sudah tahu kalau Jay sakit. Jay pun menangis mendengar itu, begitupun dengan Kemal yang sangat ingin masih bisa bertemu dengan Jay. Di sini Jay masih terus menyemangati Kemal ya guys, supaya Kemal tidak pernah menyerah apapun yang terjadi. Kemal pun menutup teleponnya dan hanya bisa menangis nih. Beberapa saat kemudian Kemal pun dipanggil dan inilah waktu Kemal untuk bertanding. Jay menonton Kemal nih lewat HP. Di awal pertandingan Kemal selalu kalah karena entah kenapa dia tidak bisa sekuat saat latihan. Bahkan di ronde kedua pun Kemal juga kalah seperti tidak punya semangat gitu guys. Tapi di ronde terakhir dia teringat semangatnya saat latihan dengan Jay dan membuatnya terus kuat nih. Walaupun hampir saja Kemal diangkat dan dibanting, tapi dia masih kuat membanting balik musuhnya guys, dan membuat Kemal menang. Jay sangat bangga kepada Kemal dan akhirnya bisa tersenyum melihat adiknya yang sudah berhasil. Kemal pun pulang dan dia memajang medali di rumahnya. Tak lama kemudian Fauzan datang dan menggoda Kemal karena Kemal sekarang juga sudah pacaran nih sama Amanda. Di sini Fauzan bekerja sebagai manajernya Kemal
karena Kemal juga sudah terkenal guys dan sering diundang sana sini nih. Fauzan memberikan satu rekaman yang dititipkan oleh J. Kemal mendengarkan rekaman itu di halaman belakang rumahnya, yang dimana isinya adalah pesan dari J. Kalau selama ini dia selalu ngeselin, tapi J sangat sayang kepada Kemal dan selalu memperhatikan Kemal. Kemal teringat nih di masa-masa terakhir J. Saat dia baru pulang, mereka sering menghabiskan waktu berdua, walaupun penuh drama. Kemal juga sangat bangga nih memiliki abang seperti J yang membuatnya bisa bangkit lagi dari keterpurukannya itu. Filmnya sedih banget ya guys. Oke deh kalau begitu sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi nih di film-film selanjutnya. See you!